Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya Sofi. Nah, kali ini saya bukan untuk masak-masak ya, tapi hari ini saya mau berbagi tutorial cara CAPD, penggantian cairan CAPD ya, pengganti cuci darah ya. Nah, seperti ini nanti saya berbagi satu persatu caranya sampai selesai ya. Dan mohon maaf yang nanya, sudah lama saya baru sempat menjawab dan berbagi tutorial ya, karena bukan tidak ada waktu ya, baru sempat aja, baru diniatkan. Nah teman-teman, lanjut saja, kita langsung ke tutorialnya ya. Dan ini juga nanti mau menjawab pertanyaan Teteh ya, Teteh Lina. Awal mula saya kena gagal ginjal ya teman-teman, karena videonya ini yang tutorial CAPD ini tidak terlalu panjang, jadi nanti ada sedikit masak juga ya, tapi nggak saya berbagi resepnya. Jadi untuk bercerita biar tidak kosong videonya ya, biar ada sambungannya. Karena saya mau live juga, karena tidak fokus ya, karena saya sambil ngomong dedek. Nanti kalau live diomelin ya. Ini belum masuk ke tutorialnya ya, ini baru di pembukaan. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan segalanya, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman sesama pasien CAPD sama saya, ataupun cuci darah atau apapun yang sakit apa, harus semangat, tetap semangat ya, jangan dibikin pusing. Kita ikhtiar sambil beribadah dan menjalankan aktivitas yang masih bisa beraktivitas ya. Nah, ini langsung saja pastikan ini 2 liter ya, dicek timbangannya. Di sini sudah saya gantung ya, ini cairannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tiangnya ya, harus ada tiang. Nah, ini tutupnya harus masih seperti ini ya, ini namanya masih baru ya. Nah, ini masih belum dibuka ya, ini tandanya masih baru. Nah, ini diluruskan, ini untuk pembuangannya nanti yang di bawah. Nah, pastikan harus punya ini peralatan ya, ini hand sanitizer wajib punya teman-teman. Ini untuk penutupnya nanti namanya mini cap. Dan ini jepitannya wajib ada, pasti dikasih dari rumah sakit ya, waktu kita habis operasi. Nah, ini saturasi ataupun untuk detak jantung ataupun untuk nafas kita berapa ya, ini harus punya untuk selalu mengecek detak jantung dan sebagainya. Nah, di sini seperti ini ya, tangannya dipastikan pakai hand sanitizer ya, sebelum membuka mini cap ataupun tutup. Nah, ini selangnya ya, dari perut saya ini saya keluarin, dan saya tidak di videoin karena di perut. Nah, ini seperti ini, dan ini wajib mulutnya tutup ya, nggak boleh ngomong. Nah, ini klipnya di pelorotin ya, biar keluarnya lancar seperti ini. Nah, ini sambungannya ya teman-teman. Nah, ini lagi membuang yang di perut ya, yang isi kemarin malam. Ini saya CAPD pagi tadi. Nah, ini saya cek seperti ini. Ini beli di Shopee juga ada teman-teman. Nah, pencet putih-putihnya ataupun tombol putih ya. Nah, seperti ini. Kalau normal ya pasti di atas 90 ya teman-teman. Itu pun masih ya sedang-sedang. Tuh 97 masih bagus ya. Kalau saya dulu nyesek itu udah 80-an tuh pasti sesak nafas teman-teman. Nah, ini juga cek tensi ya. Selalu cek tensi biar tahu tensi kita naik atau turun. Nah, seperti ini juga beli di Shopee ya teman-teman. Kalau nggak salah kurang dari 600.000 yang seperti ini, merek ini. Saya udah beli 3 teman-teman, yang satu saya bawa ke ibu saya. Nah, ini dulu saya juga sempat cuci darah ya teman-teman. Nah, ini saya tutup dulu ya, tutup karena mau membuang yang
anginnya. Mau mengisi tuh harus nah ini dipotek ya. Nah seperti ini. Nah dibuka klipnya, itu keluar. Karena untuk membuang anginnya ya, pastikan nggak ada angin yang masuk tuh. Ini di sini tuh kadang bergelembung tuh, itu yang bikin kita sakit nantinya. Nah tutup lagi. Nah ini sudah mau dimasukin yang baru ya. Nah ini disiapkan klipnya. Saya mau masukin untuk pembilasan teman-teman, 200 mili ya. Nah seperti ini, yang lama dikeluarin, yang baru dimasukin teman-teman. Nah seperti ini, dan ini wajib di standby ya. Nah ini sudah harus ditutup. Nah terus saya mau membuang yang di perut pembilasan tuh, buka klipnya. Nah itu, ini untuk membukanya seperti ini. Nah ini untuk pembilasan. Nah seperti ini ya. Nah ini buka lagi, saya mau masukin ya. Tadi membilas sekitar 7 menit ya teman-teman. Terus ini untuk masukin penyelesaian ya teman-teman. Jadi total waktunya itu sekitar 15 menit ya teman-teman untuk terapinya. Tergantung pengeluaran cairannya lancar apa enggak ya teman-teman. Kalau saya paling 15 menit 20 menit teman-teman. Nah ini pastikan tutup ya kalau lagi ngisi ya. Nanti teman-teman misalkan mau CAPD juga di training dulu ya, nggak langsung dioperasi teman-teman. Kalau pihak keluarga sudah ada yang pintar ataupun kita sendiri udah pintar, baru dioperasi ya teman-teman, karena harus jangan ada kelalaian ya teman-teman. Nah ini yang baru itu ya. Nah itu yang lama tuh kan ada pembedanya, yaitu agak menguning. Karena ini kan semua limbah-limbah, dadek bengek tuh keluar dari situ. Ini namanya CAPD, pengganti cuci darah ya teman-teman. Nah ini, nah teman-teman ya. Jadi ini sambungannya, terus hitam-hitamnya jangan sampai kesentuh ya. Ini yang sensitif ya. Ini yang sensitif, harus bersih, harus steril ya teman-teman. Jadi harus selalu pakai hand sanitizer. Nah ini tuh penyambungannya ke perut ya. Jadi ini tuh nggak saya video semua sih, saya ini ya skip biar nggak terlalu panjang. Nah seperti ini sudah mau selesai ya. Buru-buru diklip, jangan sampai terlalu habis, nanti anginnya masuk. Kalau anginnya masuk bikin pegel dan nggak karu-karuan ya. Nah tutup, ini mau selesai ya teman-teman. Nah ini siapkan peralatannya, ini mau selesai, pakai hand sanitizer lagi, pastikan tangannya sudah steril. Nah ini untuk tutupnya namanya mini cap ya. Nah ini ditutup dulu, pastikan ditutup ya teman-teman. Terus di sini buka untuk membuka sisanya yang di atas, bukan yang di perut ya. Nah ini dikeringin biar nanti tidak ngucur di lantai ya. Nah seperti ini nih, buka mini capnya, pastikan tidak ngomong ya pas buka, harus steril. Nah ini buka, tutup ya, kalau nggak ditutup nanti netes. Nah seperti ini tutup juga, ini buang ya. Nah ini yang di perut saya simpan. Nah lanjut saya minum obat rutinan ya teman-teman. Obatnya nggak boleh telat waktu ya teman-teman, jamnya harus tepat. Nah di sini saya mau bercerita sambil memasak ya. Nah tadi itu sedikit berbagi tentang CAPD. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar saja ya. Jadi untuk CAPD itu sebelum kita dioperasi, untuk CAPD itu dari pihak kita sendiri ataupun keluarga harus ada yang bisa dulu caranya CAPD baru dioperasi.
Seperti itu. Di situ di ruangan HD ataupun cuci darah itu bisa nanya, nanti diarahin ya teman-teman. Nah dulu tuh saya sempat cuci darah selama kurang lebih 5 bulan, tapi kondisi saya tidak makin tidak stabil ya teman-teman. Jadi pada akhirnya suami saya mencari referensi untuk CAPD. Nah seperti itu ya, dan alhamdulillah setelah saya CAPD sekarang udah mau jalan 3 tahun apa 4 tahun ya, bisa aktivitas meskipun masih ada keterbatasan, tapi saya udah bisa masakin keluarga, nyuci baju, momong dedek ya, dan alhamdulillah bisa jalan-jalan bareng keluarga ya, alhamdulillah sudah kuat teman-teman. Jadi seperti itu. Nah untuk CAPD ini untuk operasi biayanya dipakai BPJS ya, ditanggung BPJS. Saya alhamdulillah ada BPJS dari kantor suami kerja, itu kelas 1, jadi langsung dioperasi ya, tanpa pungutan biaya. Nah untuk cairan CAPD itu diantar ke rumah ya teman-teman, diantar ke rumah sama bapak yang tukang nganter dari rumah sakit. Kalau beli sendiri berapa? Kalau beli sendiri untuk 1 bulannya itu mencapai 20 juta cairannya CAPD itu. Nah dan alhamdulillah saya di cover BPJS, jadi tidak beli kecuali ada penundaan kontrol. Nah mau nggak mau cairannya kurang lah, itu baru beli sendiri. 1 kartonnya sama minicap hampir 500.000 hanya untuk sehari lebih. Nah seperti itu. Kalau beli itu totalnya sebulan kira-kira 20 juta lebih teman-teman. Suami saya sering beli untuk ini aja, untuk jaga-jaga kalau pas kontrolnya mundur itu kan cairannya kurang lah itu, jadi beli sendiri ya. Kalau beli sendiri itu ya mahal teman-teman. Nah untuk ini selang ataupun transfer set itu sekarang 6 bulan sekali ganti ya, jadi 6 bulan sekali. Yang sambungan tadi itu udah tutupnya itu ganti setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, saya mau jawab untuk Teteh Lina ya, Teh Lina di Sukabumi ya, Sukabumi apa Kebumen ya, maaf ya. Nah itu saya awal gagal ginjal itu pas COVID-19, jadi waktu itu batuk sampai 2 bulan teman-teman ya Teteh ya. Waktu itu batuk sampai 2 bulan tidak sembuh-sembuh, udah beli berobat sana sini, obat sana sini nggak sembuh. Pada akhirnya saya sering beli obat di apotik, minum obat-obat terus selama 2 bulan mungkin bergerak pada akhirnya, dan saya kena gagal ginjal. Jadi kalau saya hidupnya insya Allah sehat ya, waktu itu suka minum air putih, nggak pernah minum yang warna-warna, nggak suka makanan warna, nggak suka, dulu malah saya nggak pernah makan mie ya teman-teman, saya nggak makan mie instan. Jadi saya hidupnya tuh sehat, saya tuh sering defisit kalori dan sebagainya. Jadi murni itu dari obatan-obatan yang saya sembarangan beli ya waktu itu, karena saya batuk, benar-benar batuk 2 bulan tuh, hampir kurang lebih 2 bulan pas COVID-19, awal ada COVID itu. Jadi minum obat, kalau gatel minum obat sirup itu teman-teman. Saya beli di toko Cina, beli di apotek, toko di mana-mana ya, saya cobain dan nggak sembuh. Dan selang nggak lama saya pucet, saya mau pingsan, pas di ini sudah kreatinin tinggi, ternyata saya kena gagal ginjal. Dan ada sakit yang lain dan saya tidak bisa bercerita di sini ya, karena ini terlalu privasi. Jadi intinya saya menjawab pertanyaan yang gagal ginjal saja ya teman-teman. Nah untuk Teteh Lina semangat, semoga lekas sembuh dan dijaga makannya ya. Untuk semua teman-teman dijaga makan minumnya, dan saya berpesan supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi teh ya. Teh terlalu pekat, terus makanan instan jangan terlalu sering, perbanyak minum air putih, dan jangan beli obat sembarangan ya teman-teman. Lebih baik sakit ke dokter, jangan suka beli di yang warung-warung eceran gitu ya teman-teman. Itu pengalaman dari saya adalah minum obat semau-maunya teman-teman. Obat batuk ya, waktu itu obat batuk kan ada warnanya ya teman-teman. Terus mungkin pas minum obat itu kurang minum air putih sayanya, jadi ginjalnya bergerak teman-teman.
Nah teman-teman, saya sedikit berbagi, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ditulis saja di kolom komentar, insya Allah kalau saya free saya akan balas satu-satu ya, karena saya emang pekerjaannya di kasur ya. Saya aktivitas cuman kayak sedikit memasak saja, nyuci baju pun kan pakai mesin cuci, yang jemur itu kakak ya, anak saya yang pertama, nyapu-nyapu sedikit seperti itu teman-teman. Jadi saya banyak di kasur ya. Nah teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk yang lagi membutuhkan saran ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Hindarin makan yang berwarna kayak mutiara sagu ya, itu yang warnanya ngejreng, dan juga kurangin makan jengkol dicampur pete, jangan ya teman-teman. Saya banyak yang karena jengkol dicampur pete ya di rumah sakit Hermina yang kena gagal ginjal. Dan dikurangin juga itu ya, teh yang pekat-pekat itu, yang sekarang kan banyak teh yang eceran-eceran di pinggir jalan 3.000 satu cup gede, itu lebih baik dihindarin ya. Nah teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk yang nanya ya. Kalau untuk yang tidak suka silahkan di skip, tapi tidak usah menyinyir ya. Karena kadang ada netizen yang tajamnya minta ampun, dikira saya upload tentang CAPD pingin diakui ya. Alhamdulillah tidak pingin diakui. Saya berbagi seperti ini kan bermanfaat untuk yang lagi membutuhkan, karena saya pernah ada di posisi seperti itu, mencari referensi karena saking paniknya ya teman-teman. Jadi jangan bernegatif thinking ya teman-teman, selalu ambil yang positifnya. Kalau menurut kalian ya ada yang tidak suka ya di skip ya, jangan ngomong yang gak enak, karena belum merasakan apa yang kita rasakan ketika kita butuh pertolongan ataupun sesuatu referensi itu, kita sampai mencari ya. Nah belajarlah untuk bersyukur, berpositif thinking, semangat, dan selalu menjadi diri kita sendiri ya. Jangan suka nyinyir ya, karena tidak baik, karena orang menggibah itu tidak baik, dosa besar ya teman-teman. Oke lah teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ini saya kenapa sambil masak biar ada videonya, karena saya mau pakai CAPD lama-lama karena saya ngevlog sendiri ya teman-teman. Jadi kebetulan ada ini masakan, jadi saya sambung aja teman-teman buat belajar cerita. Oke lah, Teh Lina di Sukabumi atau Kebumen lupa. Semangat selalu. Ini ya baru segini, insya Allah kapan-kapan kalau udah sempat saya lanjut lagi. Nah ini saya tadi masak ini ya, steam ikan buat saya kukus, terus ada ayam kecap buat Pak suami, terus ada telur saus tomat ya, terus ada tumis toge. Nah ini ya menu yang sangat simpel, dan saya lagi nggak enak makan jadi makan yang hambar, yaitu kukus ikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you so much for everyone. Di situ ada godong bolet juga ya, ataupun daun lenggok rebus. Makanan saya sayur hambar ya. Ini mah buat anak sama suami ya. Toge kan ada rasanya. Kalau saya makan itu sayur rebus, sayur bolet itu apa ya? Daun ubi. Ini telur saus tomat pedas.